Setelah ada peristiwa ini, wabah pandemi ini, ya kemudian saya memang menjadi pertama jelas ini ngapain. Tapi kemudian saya juga selalu di saya, kemudian kita mengumpulkan anak-anak. Intinya kita tidak boleh stres. Apapun kondisinya, kita tidak boleh panik, karena panik itu kita tidak akan melakukan apa-apa. Makanya sambil pelan-pelan kita menata, karena secara aset kita sebenarnya hubungan interaksi dengan sosial, tapi ketika aset utama interaksi sosial itu menjadi terbatas, ini yang kita harus mengusahakan. Makanya dengan pelan-pelan kami membuat sebuah konten di YouTube, membuat ya dokumentasi, merapikan, dan ternyata setelah kita di rumah menjadi tahu betapa banyaknya kita itu tidak akan dengan rumah. Makanya kemudian secara otomatis kami juga menata ruangan, merapikan dan semuanya, juga merapikan data. Juga sekarang positifnya, sekarang juga saya sedang menyampaikan sebuah semoga itu nanti bisa menjadi dokumentasi kebudayaan minimal untuk keluarga saya. Nah, ini namanya studio Omah Cangkem. Kami tahu bahwa Omah Cangkem itu dalam bahasa Jawa adalah sangat kasar sekali. Cangkem itu kasar. Tetapi sebenarnya saya pengen mengajak, ayo melihat sesuatu itu jangan hanya sekilas saja, tetapi sesuatu yang utuh. Karena Omah Cangkem bagi saya itu adalah sebuah singkatan Obaimana untuk merancang kemungkinan-kemungkinan. Karena lihat anak seniman itu tugasnya ya memang merancang sesuatu yang kreatif, supaya
bisa menghibur diri sendiri dan syukur bisa menginspirasi orang lain. Di Rumah Sangkep cukup banyak kegiatan, ada edukasi, ada workshop, pertunjukan, juga ada pelatihan-pelatihan di setiap minggu, setiap Jumat itu pasti dipenuhi anak. Mereka belajar gamelan, secara fisik belajar gamelan, tetapi mereka tidak hanya belajar gamelan, tetapi sebenarnya kita juga belajarkan bagaimana bersikap, jadi lebih kepada pengembangan dirinya. Karena untuk generasi Indonesia ke depan itu yang dibutuhkan adalah percaya diri. Nah, dengan gamelan itu kami mencoba untuk mentransformasi sebagai media untuk belajar percaya diri. Yang penting orang panik bisik. Walaupun secara kebutuhan memang kemudian kita sekarang yang posisi sebagai istri kemudian saya. Ya sementara ini menurut istri dulu untuk penghasilan itu. Karena memang itu yang paling memungkinkan dan juga memanfaatkan beberapa aset-aset yang ada. Dia juga kebetulan juga masih mempunyai beberapa yang bisa kita simpan karena kita juga punya kebiasaan untuk hidup separuh dari penghasilan. Makanya dalam 3 bulan ke depan ini masih bisa jalan. Tapi kalau sudah sampai tembus itu, nah ini kita cuma berharap dan berdoa. Semoga ini bisa. Kalau toh ini memang harus seperti ini terus, ya semoga kita diberi kemampuan untuk bisa beradaptasi. Ya jenuh jelas, karena kembali jadi tidak dinamis. Semoga orang kreatif kan butuh itu, butuh ketemu teman, butuh baca ke sana, butuh lari ke sana, untuk menambah memupuk kreativitas. Nah, ketika harus diam di rumah ini, ya sesuatu yang kita harus ini beradaptasi yang ini sangat lama. Ya 3 bulan ini saya memang patuh. Saya memang memilih di rumah karena juga saya merasa aku kesenian, jadi saya tahu itu bukan bidang saya dan kemudian yang mengatakan di dokter dan juga pemerintah mengatakan begitu, ya udah saya pengennya aman. Ya udah di rumah aja. Kemarin ada beberapa teman yang pengen kolaborasi untuk rekaman di sini. Katanya berapa orang? Kita 7 orang. Ya saya nggak bilang karena itu nanti akan berisiko secara psikologis dan ke masyarakat. Ada beberapa kunjungan yang dari Jakarta yang dari Manado itu 1.500 anak. Ya cancel sudah. Karena sebenarnya kita cukup jalan dengan OCM ini. Ya akhirnya emang ya ini kita secara jujur ya sambat, ya shock, tetapi saya harus bertahan, harus beradaptasi. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya ya ketemu dikit-dikit. Ayo kita lebih mengarah juga dengan keluarga, memaksimalkan hubungan itu. Nah, yang bisa kita lakukan di dunia itu juga arahnya pun akan ke sana. Karena memang yang memungkinkan itu ke sana. Komunikasi lewat visual. Kita sudah mencoba beberapa hal dengan konten itu, kemudian juga membuat sebuah kita sampai saat ini kita masih pelajaran online kerawitan dengan Nomea. Dan sekarang mereka sudah bisa membunyikan salah satu gending Bidahari. Dan kemudian dipilih videonya dan itu cukup membuat bahagia juga. Dan ini menjadi sebuah daya ungkit untuk bisa mengerjakan sesuatu hal lebih lanjut. Saya mahasiswa sastra Jawa UGM. Karena aktivitas terbatas, jadi harus dituntut kreatif sih, lebih ke arah kreatif untuk biar nggak jenuh juga di rumah, biar nggak merasa bosan, terus biar punya kegiatan juga di rumah. Jadi dituntut untuk kreatif, salah satunya
bikin konten di YouTube atau mungkin main games dan lain-lain selain mengikuti kuliah secara daring. Kita baru bikin konten-kontennya kayak ini, konten-konten keluarga atau kadang-kadang aku sama Anjang cover lagu gitu. Tapi selebihnya kita juga baru mempersiapkan sebuah konten ya karena temanya masih PSBB, jadi kita mau cover lagu yang memang original dari Rumah Cangkem. Banyak yang bisa dilakukan di rumah, banyak yang bisa dilakukan di rumah. Kayak dengan di rumah aja tuh kita bisa lebih memahami diri kita sendiri. Jadi kita mau ngapain aja itu jadi lebih terfokus. Kayak misalnya kamu suka main games apa, jadi kamu bisa fokus ke game itu. Walaupun kelihatannya ini sepele ya, tapi ternyata lewat game saja kamu bisa berbuat banyak hal. Kayak misalnya kamu bisa nemuin teman baru atau kamu bisa bikin konten dari games itu dan lain semacamnya. Atau mungkin kamu bisa isi dengan baca buku, tambah ilmu juga, atau dengan banyak hal yang bisa dilakukan dengan di rumah aja. Kalau interaksi dengan orang di rumah jelas ada perbedaan dibanding dari sebelum PSBB dan PSBB. Kalau dengan PSBB itu ya jadi lebih erat dengan keluarga karena lebih banyak kumpul dengan keluarganya. Selama aku di rumah aja itu pertamanya waktu memang dari awal tuh pengennya tuh pengen ada pengumuman untuk libur gitu loh. Biar soalnya aku ngerasanya kayak kalau di sekolah tuh banyak banget beban pikirannya kan, banyak tugas, banyak ini, deadline dan sebagainya gitu. Apalagi karena aku juga ikut dalam kepanitiaan, jadi harus ngurus ini itu, jadinya tuh ribet banget gitu. Dan aku minta semoga dapat ada pengumuman itu, dan ternyata bener kan. Dan 1 minggu. Sebenarnya juga ngarep ada corona juga. Enggak. Terus sesudah 1-2 minggu gitu merasa udah enak nyaman gitu kan. Tapi udah masuk 1 bulan, 1,5 bulan tuh kok udah mulai agak bosen gitu kan. Apalagi sekarang sistemnya kan juga diganti sistem online semua. Nah malah tambah ribet juga. Jadi soalnya apalagi ya sekarang saya juga baru masa MAT juga. Jadinya kalau misalnya ada kendala di online gitu jadi agak susah juga. Kelas berapa? Kelas 1 SMA. Untuk mapel-mapel yang menurut saya sulit misalnya kayak matematika atau yang ekonomi misalnya gitu kan perlu bimbingan gitu lah ya. Bimbingan dari guru atau enggak dari teman. Kalau misalnya saya enggak. Kalau dari orang tua nggak bisa ya, terutama dari ayah gitu ya. Nggak komen. Kalau yang menyenangkan jadi lebih punya waktu untuk diri sendiri sih. Jadi lebih lebih tahu Asal medsos tetap jalan. ya, jadi punya banyak tumpukan film gitu ya buat ditonton. Senangnya juga jadi punya waktu lebih banyak juga untuk keluarga, lebih tahu satu sama lain kebiasaannya, Tahu kejelekannya. ya lebih detail lah. Kalau untuk teknik menghadapi boring sih sebenarnya bisa banyak hal ya. Kalau misalnya dari kalian sendiri itu punya hobi, misalnya kan hobi nulis atau enggak hobi bikin curahan hati lah gitu. Curahan hati itu kan biasanya bisa dibuat kayak puisi atau bisa dibuat lagu gitu. Itu bisa untuk hadapi boring. Tapi kalau misalnya untuk kaum rebahan misalnya, nah itu biasanya movie-movie atau film-film tuh bisa ditonton atau enggak bisa lebih ke mengenal lebih banyak hal sih, misalnya di sekitar apa aja yang bisa dilakukan itu sebenarnya benar. Yang jelas suasana rumah memang berbeda. Berbedanya dulu itu setiap hari rumah ini terlalu ramai. Entah anak-anak, entah tamu itu hampir setiap hari ada. Sehingga kadang-kadang saya dengan suami saja kadang-kadang komunikasi harus kesulitan karena begitu saya pulang rumah sudah banyak orang dan sebagainya, sehingga ya itu tadi bahkan itu tadi nyuci aja nggak sempat kita lempar ke laundry. Tapi begitu ini ya nyenyet lah, nggak ada orang datang dan sebagainya, rumah menjadi lebih sepi tapi lebih kondusif untuk kami.
lebih kondusif untuk kami dalam satu rumah itu. Sekarang lebih mesra sama suami. Kalau dia seperti biasa bangun pagi, cuman kalau dulu dia sibuk dengan notasi, sibuk dengan ini, gamelan dan sebagainya. Sekarang lebih banyak bersih-bersih rumah. Kemarin saya lihat posting umbah-umbah. Ya betul. Lebih banyak bersih-bersih rumah. Itu bukan acting ya? Enggak, itu memang bener. Kemarin saya lihat kok memelas banget gitu. Karena apa ya? Saya pikir itu positif juga daripada dia hanya duduk dan merenung istilahnya. Dia melakukan aktivitas yang menurut saya positif juga karena membuat ya rasa dan ininya tetap jalan gitu. Sehingga meskipun tidak tersalur ke musiknya, ke gamelan, dia bisa tersalur ke sana. Toh dari sisi kreativitas bermusiknya dia tetap jalan juga dengan ya ini tadi main-main sama anak-anak dan sebagainya. Saya itu kadang-kadang kesulitan saya justru malah pada komunikasi. Karena anak-anak semenjak WFH ini atau semenjak corona ini mereka terbiasa bangun siang karena malam itu mereka biasa begadang. Entah yang kecil nonton film, yang besar main game atau kadang ya menyelesaikan tugas-tugasnya, sehingga mereka lebih banyak membuka mata itu pada malam hari. Nah, ketika pagi sampai siang mereka kadang belum bangun, sementara saya sudah beraktivitas dari pagi. Nanti kalau malam saya sudah ngantuk, mereka malah baru on begitu. Jadi kadang-kadang miskomunikasi di situ. Lalu di awal-awal WFH itu memang kami menyadari seperti itu. Setelah agak panjang, setelah agak ke awal-awal corona memang seperti itu, tapi di akhir-akhir ini sudah mulai ada ritme yang berbeda ya. Apalagi Anjang masih harus mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi meskipun bangunnya siang tapi lumayanlah ketika matahari masih ada itu masih komanan untuk komunikasi. Unggul juga begitu akhir-akhir ini sudah mulai bisa istilahnya bangun pagi, sudah mulai bisa, meskipun ya nggak seperti kalau mau kuliah misalnya seperti itu nggak. Ada pengaruh ke uang jajan nggak? Malah lebih hemat menurut saya karena mereka tidak pernah pergi keluar, tidak pernah jajan. Kalau dulu saya tidak sempat masak karena jam kerja saya dari pagi sampai sore, pulang saya kadang cuma beli masakan yang sudah jadi dan sebagainya. Lalu anak-anak kalau nggak suka dia memilih untuk GoFood dan sebagainya. Tapi semenjak saya di rumah, saya setiap hari memasak, jadi malah lebih irit. Ya mau tidak mau kita hanya mengandalkan keuangan dari yang penghasilan saya atau sisa-sisa job-job yang kemarin. Hanya itu yang ya karena memang otomatis stop kan, dari income dari suami kan stop sama sekali. Jadi ya kita ya itu tadi mengelola itu saja. Guru kelas, saya ngajar kelas 2 SD, kelas swasta SD Tarakan Hitam. Bukan libur istilahnya, apa ya, WFH, work from home, dan anak-anak juga belajar dari rumah. Jadi kami selalu setiap hari mengirimkan tugas-tugas untuk anak-anak. Kemudian nanti kalau anak-anak sudah mengerjakan, orang tuanya memotret pekerjaan mereka, lalu dikirim balik ke saya, lalu saya menanggapi misalnya, oh nomor sekian kurang begini, nomor sekian masih salah menghitung, nomor sekian. Jadi saya tetap melaksanakan tugas saya sebagai guru. Bahkan yang kalau biasanya itu jam kerja kami itu kan setengah empat selesai. Gitu ada ini malah jam kerja kami tambah panjang. Kadang jam 8, jam 9 masih ada orang tua yang baru mengumpulkan tugasnya jam-jam itu karena orang tuanya kan pergi bekerja. Sehingga baru bisa mendampingi anaknya setelah pulang dari kerja karena tugasnya kan masuk ke HP orang tua, sehingga tugas baru bisa dikerjakan anak-anak setelah orang tuanya pulang. Nah dengan begitu saya harus menunggu malah jadi jam kerjanya tambah panjang. Kalau tambah panjang itu tunjangannya tambah banyak? Enggak lah, sama saja. Ya entah, karena secara ini virusnya belum diketemukan obatnya gitu ya. Bisa cuma berharap ini ada solusi, entah corona itu habis
atau corona itu masih, tapi ada solusi bagaimana menghadapi hidup selanjutnya. Sampean baca-baca medsos nggak? Ya, baca. Apa efeknya? Ya efeknya kemudian menjadi yang muncul adalah sebuah pikiran-pikiran kreatif. Oh kalau begitu kita bisa langsung bisa memahami dan bisa mensiasati itu. Bagaimana saya ketemu orang, tetapi bagaimana tetap itu aman. Bagaimana itu kerja sama, tetapi itu aman. Terus sekarang ada media yang namanya melancarkan kita semua. Ya medsos ya. Ini bagaimana supaya caranya asa itu terus. Bilang, Pak. Kalau saya lebih suka yang agak kesinian, kayak misalnya lagu-lagu pop jazznya sendiri, atau kalau enggak indie. Saya lebih belajar ke arah situ sih. Ya itu perbedaan perbedaan tahun kelahiran tuh pengaruhnya. Kita sunatan kan menggunakan pen. Iya. Di telinga itu risih gitu ya. Ya mungkin lebih terlalu. Kak nanya ke bapak ada yang lebih buruk lagi nggak? Maka jadinya karya mereka berdua itu ya beda banget. Ya. Saya merasa punya ruang sendiri. Kalau misalnya sama gamelan, saya punya sama grup saya sendiri. Mimpinya mau mengembangkan OCM. Karena menurut saya dulu saya tuh sering banget dapat pertanyaan gini, kenapa kamu nggak masuk SMKI atau kenapa kamu tidak masuk di ISI? Dulu kan saya sekolah di sekolah swasta. Jawaban saya kadang-kadang saya cuma jawab ya mungkin udah keterima di UGM. Tapi sebenarnya saya itu merasa bahwa kalau diisi rugi. Kenapa rugi? Karena ya setiap hari kan saya ketemu gamelan. Terus kalau untuk mengembangkan OCM ke next level gitu, saya harus mencoba dari sisi lain, tapi nggak lepas dari kebudayaan Jawa. Makanya saya coba dari sisi sastra. Makanya saya ambil sastra Jawa UGM. Ya kalau ini kan sebenarnya kita lagi mendung peteng ya, mendung peteng semua orang tiba-tiba di hadapan sebuah peradaban yang baru harus seperti ini dan ini membuat blank semua, bingung. Nek Jawane ini gabah diinteri, kaya gabah dan interi, jadi orang bingung mau kemana itu. Yang dibutuhkan di sana apa? Adalah semoga diberikan sebuah kebeningan pikir dan kebeningan hati. Bahwa kita mengalami seperti ini tidak sendiri, kita punya teman, kita punya relasi, dan kita punya alat komunikasi. Ini barangkali yang akan menjadi daya ungkit kreatif. Memang ini kita dihadapkan sesuatu yang baru, tetapi kita tidak boleh putus asa karena kita diberi sesuatu dari Tuhan, yaitu beradaptasi. Nah, karena tiba-tiba terjadi wabah ini, terus tiba-tiba sepi gitu, terus ya aneh aja. Kok ini tuh hari apa toh, hari Minggu kok sepi banget. Oh iya, sebetulnya ada latihan tapi teman-teman pada nggak datang karena ya baru ada wabah. Memang lebih sepi. Tapi di sisi lain ya seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa untuk diri saya sendiri saya jadi lebih tahu sih passion saya kemana aja. Oke, mungkin saya suka nge-game, makanya malam saya buat nge-game. Terus tapi karena saya masih ada kuliah, saya siang hari biasanya saya gunakan buat nugas atau buat kegiatan-kegiatan lain kayak misalnya ngedit video atau mungkin bikin cover lagu atau malah bikin lagu itu sendiri. Yang artinya saya lebih bisa meningkatkan skill dalam diri saya, baik itu skill dalam
sisi akademik ataupun non akademiknya. Kalau cover lagu dan lain-lain biasanya saya upload ke Instagram. Karena saya juga hitung-hitung bantu teman-teman saya yang pada boring di rumah. Terus ya saya juga boring di rumah, makanya saya bikin cover lagu untuk menghibur mereka semua. Walaupun ya cover lagunya itu biasanya nggak serius-serius banget, jadi biasanya temanya parodi. Kadang-kadang kalau saya pengen cover pakai gamelan ya saya pakai gamelan juga. Saya juga punya grup sendiri yang gabungan antara. Tapi yang kontemporer gitu kalau ya, gamelan. kontemporer. Tapi kadang-kadang juga ngepop juga. Mas nyanyiin satu baris satu bait yang parodi Mas. Mandi pagi kalau biasa, kalau juga tidak apa-apa. Mohon maaf dan bilang. Saya lupa lirik, enggak. Mandi pagi kalau Biasa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sore hari kalau tak mandi, ada nasu main apa? awak emang Oh ya. cewek mana cepat. Mandi pagi kalau